Shalom, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema belajar dari pengalaman. Tentu kita tidak asing dan pernah mendengar sebuah istilah tentang pengalaman adalah guru yang terbaik. Bagaimana pengalaman merupakan bagian dari proses belajar yang kita lalui, tentunya untuk kita hidup lebih bijak. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-12 mengingatkan kita kembali ada dua jenis tipe orang. Yang pertama dicatatkan adalah orang yang bijak atau orang yang berpengalaman, dan orang yang kedua adalah orang yang tak berpengalaman. Tentunya orang bijak yang berpengalaman, bagaimana dia menggunakan setiap pengalaman-pengalaman yang dia miliki sebagai bahan untuk menjadi pembelajaran dalam hidupnya. Entah itu pengalaman masa lalu yang pahit, entah itu pengalaman masa lalu yang manis, entah itu sebuah keberhasilan di dalam masa lalu ataupun sebuah kegagalan di masa lalu. Mengapa? Karena segala proses yang dia lalui sebagai orang bijak akan melihat kembali dari pengalaman-pengalaman yang ada. Dia dapat menjadikan satu pertimbangan untuk menghadapi langkah ke depan, sehingga orang bijak akan tahu dalam melangkah. Karena apa? Mereka belajar dari namanya pengalaman. Pengalaman yang ada menjadikan satu sumber pembelajaran buat dirinya. Berbeda dengan orang yang tak berpengalaman. Bukan berarti orang ini tidak melewati proses masa lalu atau sebuah pengalaman, tetapi mereka membiarkan itu berlalu dan tidak menjadikan bahan pembelajaran di dalam hidupnya, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang sama. Bahkan di dalam kitab Amsal juga mengingatkan kita bagaimana orang yang bijak menghadapi bahwa ada malapetaka di depan. Mereka bisa siap, mereka akan sembunyi. Orang yang bijak akan sembunyi melihat malapetaka. Mengapa? Karena dia tahu itu membahayakan dirinya, sehingga dia mencari tempat perlindungan, mengantisipasi hal yang buruk terjadi. Berbeda dengan orang tak berpengalaman, justru dikatakan dia akan berjalan lurus lalu kena celaka. Mengapa? Karena langkah yang diambil tentunya salah. Kurangnya pertimbangan dalam pengalaman yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kita satu proses pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita menjadi satu bahan pembelajaran, supaya di dalam kehidupan kita lebih bijak, sehingga kita didapati orang yang bijak. Malapetaka yang kita hadapi ke depan kita tidak pernah tahu, tetapi ada satu hal yang Tuhan boleh berikan, yaitu dari pengalaman kita. Sebagai contoh, ketika kita harus menentukan langkah, ketika kita berelasi, ya, dari pengalaman relasi kita yang dahulu, yang pernah kita lalui, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan orang, atau ada pengalaman relasi yang tidak baik. Dari situ kita belajar, ya, untuk tidak melakukan hal yang sama, yaitu kesalahan, tetapi kita belajar menggunakan setiap kesempatan itu dengan baik. Artinya kita tahu dari pengalaman yang kita lalui, kita dapat memetik pembelajaran menjadi bahan belajar kita. Nah, yang kedua, ketika kita mengambil keputusan, bagaimana orang bijak bisa mengambil keputusan, yaitu ada satu perhitungan supaya dia tidak rugi ke depan, supaya malapetaka itu tidak dia alami. Maka dia bisa memperhitungkan. Dari mana dia bisa melakukan ini? Dari pengalaman. Bagaimana mungkin dia pernah mengalami yang lalu namanya kegagalan, tetapi dari kegagalan itu dia dapat melihat apa yang bisa diperbaiki, sehingga orang yang berpengalaman di dalam mengambil keputusan tentunya penuh dengan yang namanya pertimbangan, sehingga resiko kegagalan itu semakin sedikit. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Pengalaman kita di dalam menjalani hidup, kita tahu bahwa ketidakmampuan kita
sebagai manusia, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa melakukannya. Tapi ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang adalah sumber segala kekuatan yang akan terus memampukan. Belajar dari pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin.